Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan hidayahnya lah sehingga kami masih bisa melakukan presentasi makalah kami melalui WhatsApp. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Sebelum kami memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hewan dan Lingkungannya, Endoter dan Ekoter, Kisaran Toleransi dan Faktor Pembatas. Saya atas nama Suci Wulandari sebagai moderator, dan pemateri pertama yaitu Nurul Kolbi, pemateri kedua yaitu Saniar, pemateri ketiga yaitu Novianti, dan pemateri keempat yaitu Sri Wahyuni. Kepada pemateri pertama kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kalbelvinita Amir. Saya akan menjelaskan makalah kelompok kami, yaitu kelompok 3, tentang bagian lingkungan bagi hewan. Lingkungan atau environment adalah salah satu faktor penting dalam sistem interaksi makhluk hidup dalam ekologi. Nah, lingkungan tersendiri adalah merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari 2 faktor lingkungan, di mana ada faktor lingkungan abiotik dan faktor lingkungan biotik. Faktor lingkungan abiotik meliputi air, tanah atau lahan, cahaya matahari, suhu udara, hara dan mineral. Sedangkan faktor lingkungan biotiknya yaitu makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor abiotik itu benda-benda yang tak hidup, sedangkan faktor biotik adalah benda-benda hidup. Faktor abiotik tadi memiliki perannya masing-masing bagi hewan. Peran air bagi hewan sebagai sumber makan dan minum, dan juga sebagai penetralisir apabila suhu tubuh mereka meningkat. Mereka akan berendam entah itu di sungai apabila hewan itu berada di alam liar. Yang kedua yaitu tanah atau lahan. Tanah atau lahan digunakan oleh sebagian hewan yang berkoloni, contohnya semut. Jadi semut ini menggunakan tanah sebagai tempat tinggal mereka ataupun rumah mereka ataupun sarang mereka. Nah, tanah juga mengandung hara dan mineral, di mana tempat tumbuhan yang berfungsi sebagai makanan hewan herbivora. Jadi, rumput ataupun tanaman lain yang dikonsumsi oleh hewan herbivora ini akan tumbuh di tanah yang mengandung hara dan mineral yang bagus untuk tumbuhan, kemudian dikonsumsi oleh hewan itu sendiri. Nah, ladang juga berfungsi sebagai tempat naungan para hewan herbivora untuk melakukan aktivitas grazing ataupun merumput. Manfaat cahaya matahari bagi hewan adalah untuk menghangatkan tubuh mereka. Seperti beberapa contoh hewan reptil seperti kura-kura, ular, dan buaya menggunakan cahaya matahari untuk menghangatkan tubuh mereka dengan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, beberapa hewan buas juga menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan untuk menangkap mangsa atau makanan. Atau sebaliknya, hewan juga menggunakan cahaya matahari untuk penerangan agar dapat melihat pemangsa atau predator yang akan memangsa mereka. Contohnya yaitu singa dan rusa yang berada di alam liar. Jadi, lingkungan bagi hewan yaitu tempat mereka tinggal, tempat mereka berkembang biak, tempat mereka berburu, tempat mereka bertahan hidup, dan tempat mereka akan melakukan interaksi sesama makhluk hidup lainnya. Lingkungan merupakan sistem yang kompleks yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dan merupakan suatu ruang 3 dimensi ataupun ruang 3 dimensi itu kita dapat melihat ke segala arah, mau itu depan, mau belakang, samping kiri, samping kanan, atas, ataupun bawah.
Dan makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan salah satu bagian di dalamnya. Nah, lingkungan itu bersifat dinamis, di mana artinya akan berubah setiap saat. Perubahan yang terjadi terhadap faktor lingkungan akan mempengaruhi makhluk hidup serta respon makhluk hidup. Perubahan lingkungan terhadap waktu secara garis besar dibedakan menjadi 3 perubahan, yaitu perubahan siklik, perubahan terarah, dan perubahan eratik. Perubahan siklik merupakan perubahan yang terjadi berulang-ulang secara berirama seperti siang dan malam, kemarau dan penghujan, serta terjadinya pasang dan surut air laut. Perubahan siklik dapat berskala harian, bulanan, musiman, bahkan tahunan. Perubahan terarah yaitu suatu perubahan yang terjadi berangsur-angsur, terus-menerus, dan secara progresif dan mengarah ke arah tertentu. Contohnya, mendangkalnya Sungai Limboto di Gorontalo. Ini sebelum dan ini sesudah. Perubahan eratik yaitu suatu perubahan yang tidak menunjukkan arah perubahannya dan tidak berpola. Contohnya, endapan lumpur lapindo di Jawa Timur atau Ponorogo, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan, serta lain-lain sebagainya. Nah, itulah tadi penjelasan tentang poin lingkungan bagi hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Saniar. Di sini saya akan membahas bagian 2.2, ektoteren dan endoteren. Sebelum saya membahas apa itu ektoteren dan endoteren, maka saya akan membahas sedikit tentang termoregulasi. Termoregulasi adalah suatu mekanisme makhluk hidup untuk mempertahankan suhu internal agar berada di dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Itulah pengertian dari termoregulasi. Selanjutnya, apa itu ektoteren dan endoteren? Ektoteren adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu lingkungan luarnya untuk meningkatkan suhu tubuhnya, karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Nah, hewan dalam kelompok ektoteren adalah anggota invertebrata, ikan, amfibia, dan reptilia. Sedangkan endoteren adalah kelompok hewan yang dapat mengatur produksi panas di dalam tubuh untuk mengkonstankan atau menaikkan suhu tubuhnya karena mempunyai daya mengatur yang tinggi. Endoteren umum dijumpai pada kelompok aves dan mamalia. Selanjutnya, mekanisme perubahan panas pada tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses. Proses pertama konduksi, proses kedua konveksi, proses ketiga radiasi, dan proses keempat evaporasi. Nah, itulah materi tentang ektoteren dan endoteren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti, perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan materi mengenai tentang kisaran toleransi. 2. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan. 3. Kondisi lingkungan yang ekstrim. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai tentang kisaran toleransi. Dalam kisaran toleransi, organisme hanya dapat hidup dalam kondisi lingkungan yang dapat ditolerinya dan dapat dinyatakan secara lain, yaitu menurut hukum toleransinya, yaitu setiap organisme memiliki suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas. Dari kisaran tersebut, misalnya pada kisaran toleransi terhadap lingkungannya, yaitu memiliki jenis hewan yang berbeda-beda. Misalnya jenis hewan yang satu bisa jadi memiliki kisaran yang lebar dan hewan yang lainnya memiliki kisaran yang mungkin sempit. Namun tidak mudah juga untuk menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan terhadap suatu faktor lingkungan, apalagi terhadap lingkungan alami. 2. Saya akan menjelaskan pengaruh suhu terhadap pertumbuhan ikan.
Suhu media dapat berpengaruh terhadap ekosistem enzim. Pencernaan pada proses pencernaan yang tak sempurna akan menghasilkan banyaknya fases sehingga mengakibatkan banyaknya energi yang terbuang-buang. Sebaliknya, jika aktivitas enzim pencernaannya meningkat, maka laju pencernaannya juga akan semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan pengosongan pada lambung yang akan menjadi tinggi, dan apabila itu terjadi maka ikan akan cepat lapar dan nafsu makannya menjadi meningkat pula. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang ekstrim. Baik, sekarang nomor 3 yaitu kondisi lingkungan yang ekstrim. Kondisi faktor lingkungan sekitar yang optimum yang meningkatkan dan menghasilkan kinerja biologis yang tinggi, namun kehadiran pesaing atau predator dapat menyebabkan terhalangnya populasi hewan dalam mendiami tempat dengan kondisi yang memiliki faktor lingkungan yang penting. Bahkan manusia dan hampir seluruh mamalia hampir mustahil bisa hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Namun ada juga beberapa makhluk-makhluk yang berukuran mikro bahkan nyaman dan suka di tempat yang panas maupun yang dingin. Itulah hasil atau yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Surwahyuni akan membahas materi terakhir, yaitu lingkungan sebagai faktor pembatas dan faktor pembatas fisik dan indikator ekologi. Apabila organisme berbeda pada satu kondisi lingkungan yang mendekati batas kisaran toleransinya, maka organisme akan mengalami keadaan tekanan atau stres fisiologis. Proses kehidupan dan kegiatan makhluk hidup termasuk tubuh hewan pada dasarnya akan dipengaruhi atau mempengaruhi faktor-faktor lingkungan seperti cahaya, suhu, dan nutrien, dan jumlah minimum atau maksimum. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aklimasi. Apa sih itu aklimasi? Aklimasi adalah adaptasi terhadap pendedahan yang cukup lama pada kisaran suhu rendah atau tinggi yang dapat ditoleransikan. Demikianlah presentasi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.